Hey, what up, girl? How you doing? I don't want to come on too strong or nothing like that, but I've been thinking about you. And I've been wondering. I've been wondering where you lay up. Where you at? So, sure. Where do you go to? Where do you go? Where do you go to? I wanna know. How do you do it? That thing you do. Follow you blindly, I'll be your fool. Where do you go to? Where do you go? Where do you go to? I wanna know. How do you do it? That thing you do. Follow you blindly, I'll be your fool. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita dalam lindungan serta rahmat yang diberikan Allah, baik berupa kesehatan maupun nikmat rezeki. Untuk mempersingkat waktu, dalam pertemuan kali ini saya akan coba untuk memaparkan materi dari pertemuan ke-13, yaitu penyelesaian perselisihan di daerah dari mata kuliah sistem pemerintahan daerah. Sebelum kita lebih lanjut untuk bahas materi kali ini, pasti ada pertanyaan tentang sebuah konflik atau perselisihan di suatu wilayah ataupun daerah tersebut. Contohnya, apa yang menyebabkan konflik ataupun apa saja dampak dari konflik atau perselisihan yang terjadi di suatu wilayah tersebut. Nah, untuk lebih mendalam mengenai materi yang saya akan coba paparkan, kita akan bahas dalam video pembelajaran berikut ini. Oke, untuk yang pertama yaitu penyebab timbulnya perselisihan di Indonesia. Perkembangan pemekaran wilayah di Indonesia semenjak diberlakunya undang-undang tentang otonomi daerah melahirkan daerah-daerah baru yang memisahkan diri dari daerah induknya, baik itu provinsi maupun kabupaten wilayah di Indonesia. Pada masa Orde Baru, jumlah provinsi di Indonesia berjumlah 27 provinsi. Namun setelah reformasi, satu provinsi yaitu Timur Timur melepaskan diri dari daerah Indonesia. Namun setelah itu lahir lagi 5 provinsi baru, yaitu Sumatera Barat, Bengkulu, Bangka Belitung, Banten, dan Gorontalo. Nah, kalau sekarang ada tambahan satu wilayah baru ini, maka jumlah provinsi di Indonesia menjadi 38 provinsi. Pemekaran ini dituangkan dalam Undang-Undang Pembentukan Provinsi Papua Barat yang baru saja disahkan dalam rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat yang melibatkan pemerintah pada tanggal 17 November 2022. Oke, untuk selanjutnya yaitu ini konflik yang biasanya terjadi di daerah, biasa timbul karena berbagai macam faktor, salah satunya yaitu potensi sumber daya alam. Nah, potensi sumber daya alam ini sebagian besar masyarakat beranggapan keberadaan potensi sumber daya alam yang terletak berbatasan dengan wilayah daerah pengelolaan merupakan kewenangan mutlak oleh masyarakat, apalagi pengelolaan dilakukan oleh perusahaan, sehingga potensi konflik dalam pembagian hasil menjadi asal muasal permasalahan yang timbul di antara suatu daerah. Kedua, batas wilayah. Batas wilayah, perselisihan daerah mengenai batas wilayah ini biasanya dipicu oleh pengelolaan sumber daya alam dan keuangan tidak stabil yang menimbulkan pelayanan yang kurang baik bagi masyarakat. Terus yang ketiga yaitu kesukuan atau etnis. Nah, kesukuan atau etnis ini menjadi suatu permasalahan yang mengatur administrasi yang tidak ada pengaruh dalam kepemilikan, namun biasa menjadi pemisah, sehingga perbedaan etnis nilai menjadi pemisahan antar etnis itu sendiri. Yang keempat, pelayanan publik. Nah, pelayanan publik ini adanya ketidakpuasan masyarakat di dalam pemekaran dalam pelayanan publik, sehingga jauh mendapatkan pelayanan di daerah pemekaran yang baru sering dijadikan alasan untuk mencari pelayanan kepada daerah sebelum pemekaran atau daerah tetangganya. Yang kelima, aspek ekonomi. Perselisihan antar daerah terjadi karena berkaitan dengan sumber daya ekonomi, baik itu menyangkut keberadaan sumber daya alam yang di wilayah yang disengketakan maupun yang berada di wilayah bersangkutan.
politik biasanya berkaitan dengan jumlah pemilih dan persoalan suara bagi anggota legislatif dan pemilihan umum kepada kepala daerah. Terus aspek sosial, dalam aspek ini konflik timbul karena kecemburuan sosial yang berkenaan dengan isu pendatang dengan penduduk asli di suatu wilayah tersebut. Terus yang terakhir yaitu aspek pemerintahan. Aspek pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dari pemerintah daerah, pemekaran wilayah, jarak ke pusat wilayah. Nah, dari sini yaitu akses untuk mencapai suatu tempat tersebut hingga menjadi penghalang bagi masyarakat antara suatu dan tempat tinggalnya. Baik, untuk selanjutnya yaitu 2 upaya penyelesaian perselisihan. Upaya pola penyelesaian konflik-konflik ini bisa dilakukan dengan 2 cara, yakni dengan metode hukum melalui negosiasi dan melalui mediasi, yakni dengan metode penyelesaian sengketa secara administratif melalui jalur pengadilan. Namun dalam pelaksanaannya penyelesaian sengketa antar daerah biasanya dilakukan dengan difasilitasi oleh kepala daerah ataupun menteri dalam negeri. Nah, untuk penyelesaian perselisihan ada 4 bagian, yaitu yang pertama penyelesaian sengketa melalui non hukum. Nah, penyelesaian sengketa melalui non hukum ini antar daerah ini bahasan dilakukan melalui mediasi atau negosiasi. Secara administratif dapat dilakukan oleh pemerintah itu sendiri. Namun jika sengketa ini melibatkan antar 2 daerah otonom tingkat kabupaten ataupun kota, maka gubernur akan memfasilitasi penyelesaian perselisihan ini. Namun batasan yang dimiliki adalah gubernur hanya sebagai fasilitator untuk permasalahan tersebut. Terus yang kedua yaitu perselisihan antar daerah secara hukum. Nah, untuk perselisihan daerah secara hukum ini dilakukan melalui jalur Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan juga Peradilan Tata Usaha Negara. Untuk prosedur pengajuannya, persoalan sengketa ini ditandatangani oleh pemerintah yang lebih tinggi. Apabila belum mendapatkan kepastian, maka bisa dilanjutkan ke lembaga peradilan yang terbit keputusan hukum yang bersifat final dan mengikat. Nah, yang ketiga yaitu penyelesaian sengketa antar daerah melalui Mahkamah Agung. Nah, penyelesaian sengketa untuk melalui Mahkamah Agung ini ditulis dalam Undang-Undang 24 ayat 2 yang berbunyi, kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah mahkamah agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha, dan juga sebuah mahkamah konstitusi. Terus dijelaskan bahwa fungsi dari Mahkamah Agung ini adalah mengadili tingkat kasasi dalam penyelesaian sengketa oleh Mahkamah Agung, juga memiliki fungsi menguji peraturan undang-undang di bawah undang-undang terhadap undang-undang yang lainnya. Terus yang terakhir, penyelesaian sengketa melalui Mahkamah Konstitusi, yang itu ditulis dalam Undang-Undang 1945 24 ayat 2 yang menyatakan sama kayak tadi ya, kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya, lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha, dan sebuah Mahkamah Konstitusi. Nah, oleh karena itu berdasarkan ketentuan pada pasal di atas dinyatakan bahwa secara eksplisit Mahkamah Konstitusi diberikan kewenangan oleh undang-undang berkaitan dengan undang-undang daerah otonom. Mahkamah Konstitusi berwenang menyelesaikan sengketa perselisihan antar daerah. Namun dalam kewenangan ini Mahkamah Konstitusi juga diberikan kewenangan menguji undang-undang terhadap Undang-Undang 1945 sesuai dengan yang dimohonkan oleh pihak yang berselisih. Nah, untuk yang ketiga, peran pemerintah dalam menyelesaikan perselisihan antar daerah. Secara hukum,
pemerintah berperan dalam menyelesaikan sengketa antar wilayah. Ini diatur dalam pasal 198 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang menyatakan satu, apabila terjadi perselisihan dalam penyelenggaraan fungsi pemerintah antar kabupaten kota dalam suatu provinsi, gubernur menyelesaikan perselisihan yang maksud. Dua, apabila terjadi perselisihan antar provinsi dan kabupaten ataupun kota di wilayahnya, serta antar provinsi dan kabupaten kota di luar wilayahnya, di dalam negeri menyelesaikan perselisihan dimaksud. Ya, keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan 2 yang bersifat final. Nah, dalam ketentuan pasal di atas dijelaskan pada jenjang birokrasi yang dilakukan oleh pemerintah dan perannya menyelesaikan perselisihan antar daerah. Untuk penyelesaiannya kasus antar daerah dan kabupaten maupun kota, maka yang menjadi fasilitator adalah gubernur. Namun jika perselisihan ini melibatkan 3 provinsi, maka fasilitatornya adalah Menteri Dalam Negeri. Oke, yang keempat yaitu penyelesaian sengketa. Nah, pasal 198 tahun 2004 nomor 23 yang menyatakan apabila terjadi perselisihan dalam penyelenggaraan fungsi pemerintah antar kabupaten kota dalam suatu provinsi, gubernur menyelesaikan perselisihan tersebut. Dan apabila terjadi perselisihan antar provinsi, antar kabupaten kota di wilayahnya, serta provinsi kabupaten kota di luar wilayahnya, Menteri Dalam Negeri yang menyelesaikan perselisihan tersebut. Nah, yang ketiga, keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan 2 bersifat final. Nah, sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Akhir kata saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.